Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertatap muka di pembelajaran daring, pembelajaran jarak jauh. Nah, anak-anak, kali ini Bu Ari akan menyampaikan bukan sebuah materi pelajaran, tetapi Bu Ari akan memberikan dan bercerita tentang amalan-amalan selama bulan Dzulhijjah. Apa yang kalian ketahui tentang bulan Dzulhijjah? Ya, betul. Biasanya di bulan Dzulhijjah kita melaksanakan sholat Idul Adha dan berkurban. Salah satu hari raya umat Islam selain hari raya Idul Fitri adalah hari raya Idul Adha. Ada yang masih ingat kisah ceritanya? Ya, betul anak-anak. Kisah ceritanya adalah tentang pengorbanan Nabi Ibrahim yang mengorbankan anaknya itu Nabi Ismail. Kala itu Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar yang masih mempunyai bayi yaitu Ismail di sebuah lembah yang sangat sunyi, sangat sepi, sangat kering atas perintah Allah. Ketika itu Hajar dan Nabi Ibrahim tidak bertanya kenapa kemudian Nabi Ibrahim harus meninggalkan istrinya, tetapi karena ini adalah perintah Allah, mereka taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Hajar pun ditinggal di sebuah lembah tersebut. Nah, ketika Ismail menangis-nangis karena kehausan, Hajar berlari dari Sofa ke Marwah, berlari kecil atau sa'i, dan akhirnya atas perintah Allah Nabi Ismail menendang-nendangkan kakinya ke tanah dan muncullah sebuah sumber air, mata air yaitu air Zam-Zam. Nah, air Zam-Zam sampai hari ini masih mengalir, mengalirkan airnya, masih ada, masih bisa dinikmati orang banyak, dan sampai sekarang air itu pun tidak akan pernah habis atau tidak ada habisnya. Setelah Nabi Ismail berumur 7 tahun, datanglah perintah Allah kepada Nabi Ibrahim lewat sebuah mimpi yang menyuruh Nabi Ibrahim mengorbankan Ismail anaknya. Karena Nabi Ibrahim adalah hamba Allah yang taat pada perintah Allah dan Nabi Ismail bertawakal kepada Allah, maka terjadilah peristiwa Nabi Ibrahim mengorbankan Ismail. Tetapi ternyata pada peristiwa kurban itu Ismail diganti dengan hewan sembelihan kurban. Begitu ceritanya. Sampai sekarang kota Mekah yang dialiri air Zam-Zam sangat makmur, sangat pesat perkembangannya, kemajuannya berkat doa Nabi Ibrahim. Nah, itu sekilas cerita napak tilas perjalanan Nabi Ibrahim bersama Siti Hajar istrinya dan Nabi Ismail sampai datanglah peristiwa penyembelihan atau pengorbanan Ismail oleh Nabi Ibrahim. Anak-anak, ternyata di bulan Dzulhijjah ada amalan-amalan yang bisa kita lakukan, dan ketika kita melakukannya, amalan-amalan tersebut bisa mendatangkan pahala yang berkali-kali lipat atau ganjarannya bisa menyamai amalan-amalan seperti jihad. Mau tahu amalan apa saja? Yuk kita intip. Nah, yang pertama anak-anak, puasa sunnah. Puasa sunnah. Jadi Rasulullah itu banyak melakukan puasa sunnah dari tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Ada puasa tarawiyah juga di tanggal 8 Dzulhijjah dan puasa Arafah 9 Dzulhijjah. Dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, puasa hari Arafah menghapuskan dosa 2 tahun, yaitu tahun sebelumnya dan tahun sesudahnya. Puasa Asyura menghapuskan dosa tahun sebelumnya. Ya, jadi anak-anak semangat yuk kita puasa karena fadilahnya luar biasa, utamanya luar biasa. Siapa sih yang nggak mau dosanya yang tahun sebelumnya dan tahun sesudahnya dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi jangan lupa ya, tanggal 9 Dzulhijjah kita akan puasa Arafah. Yang kedua adalah mengagungkan nama Allah. Dengan cara apa anak-anak mengagungkan Allah? Betul, dengan cara bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya, di riwayat Al-Bukhari ya, pada hari raya Id kami diperintahkan untuk keluar sampai kami mengajak para anak gadis dari kamarnya, juga para wanita yang sedang haid. Mereka duduk di belakang barisan kaum laki-laki dan mengucapkan
takbir mengikuti takbirnya kaum laki-laki dan berdoa mengikuti doanya kaum laki-laki dengan mengharap barokah dan kesucian hari raya tersebut. Nah, ketika hari raya Idul Adha sampai kemudian hari tasyrik, maka marilah kita berbanyak takbir. Takbir bisa dilakukan di masjid, musola, ataupun saat pandemi seperti ini kita bisa melakukan takbir di rumah masing-masing, ya. Yang ketiga adalah menunaikan haji dan umroh. Kenapa anak-anak? Karena haji merupakan amalan yang paling afdol. Ada sebuah hadis di riwayat Bukhari, Nabi SAW ditanya, amalan apa yang paling afdol? Nabi menjawab, yang pertama adalah beriman kepada Allah. Apalagi? Nabi menjawab lagi, jihad di jalan Allah. Apalagi? Yaitu haji yang mabrur. Jawab Nabi SAW. Hadis riwayat Bukhari. Nah, salah satu amal yang bisa kita lakukan selama bulan Dzulhijjah adalah menunaikan haji dan umroh. Siapa yang kepengen anak-anak bisa pergi haji dan umroh bersama keluarganya? Yuk kita mimpi dulu, kita mimpi, kemudian julangkan mimpi kita, dan kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah mengabulkan doa-doa yang kita panjatkan. Salah satunya menunaikan haji dan umroh, yaitu menjadi tamu Allah yang agung, dan semoga ketika kita nanti menunaikan haji dan umroh kita mendapatkan predikat haji yang mabrur, sehingga tadi amalan haji mabrur sama derajatnya seperti orang-orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Kemudian selanjutnya adalah berkurban. Ini tadi Bu Ari sudah jelaskan ya, peristiwa Nabi Ibrahim mengorbankan anaknya Nabi Ismail dan menggantinya dengan hewan sembelihan ya. Ada 3 hal yang bisa kita dapatkan ketika kita berkurban ya. Yang pertama, bisa lebih dekat dengan Allah. Kenapa lebih dekat? Karena kita menerima perintahnya dan menjalankan perintahnya ya. Sungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Kemudian cerminkan sikap patuh dan taat ya. Seperti ketika Nabi Ibrahim mendapat perintah dari Allah, Nabi Ibrahim langsung menjalankan perintah Allah, patuh dan taat. Yang ketiga, sebagai saksi amal di hadapan Allah. Nih anak-anak, yang perlu kita ketahui bahwa 1 lembar bulu yang ada di hewan sembelihan kurban kita nilainya sama, memperoleh 1 kebaikan dari hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Wah, kalau kita hitung-hitung bulunya jumlahnya berapa ya, bulu yang ada di hewan sembelihan kurban kita. Nah itu ya anak-anak ya, banyak hikmah yang bisa kita dapatkan dari berkurban. Selanjutnya anak-anak, kita banyak melakukan amal kebaikan. Jadi selama bulan Dzulhijjah lakukan amal kebaikan. Tidak ada suatu hari di mana amal soleh lebih dicintai Allah dibandingkan beramal yakni 10 hari pertama Dzulhijjah ya. Jadi tidak ada amal yang dicintai Allah selain kita banyak melakukan hal-hal baik di 10 hari Dzulhijjah. Jadi amal baik apa saja? Amal baik banyak melakukan kebaikan, amal solih kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang dicintai, kepada teman-teman kita. Apa sih amalnya? Ya amal banyak sekali yang bisa kita lakukan. Amal-amal kebaikan misalnya membantu orang tua, bersedekah, ya menjalankan perintah Allah, tertib dalam sholat. Kemudian banyak lagi hal-hal yang bisa kita lakukan. Setiap kita melakukan kebaikan itulah amal soleh. Setiap kita melakukan aktivitas kebaikan maka itulah amal soleh. Nah itu dia teman-teman, 5 amalan yang bisa kita lakukan di selama bulan Dzulhijjah. Semoga anak-anak bisa melakukannya atau bahkan bisa menjalankannya dengan baik. Itu saja dari Bu Ari. Semoga kita menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga di Hari Raya Idul Adha ini kita bisa bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salam buat ayah bunda di rumah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.